Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran, yaitu orang yang menjalankan Al-Quran, dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Surat Al-Ankabut ayat 45, surat 29 ya. Surat 29 ayat 45. Sudah ketemu? Saya baca. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Utslu artinya apa? Bacalah. Artinya apa? Baca. Kalau ikra artinya apa? Bacalah. Baca. Sama. Bingung dia kan. Baca. Ikra bacalah, utslu bacalah. Apa tuh artinya? Ini makanya nggak boleh dia menjelaskan kalau nggak mengerti bahasa Arab. Nggak boleh dia, pasti sesat kau, disesatkan kau. Kan ada ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan kamu. Utslu ma uhiya, bacalah juga. Kok bisa begitu? Katanya sama-sama baca, gitu kan? Nah, dijelaskan tuh kalau ikra baca saja dia baca. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, baca itu. Tapi kalau utslu, bacalah dan tahu kau artinya. Pahami artinya. Utslu, pahami artinya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Terus apa ayatnya? Wa aqimis sholat. Jadi kalau anda mau sholat, baca dulu tuh Al-Qurannya. Supaya apa? Supaya tahu cara berwudu. Ada nggak cara berwudu di Al-Quran? Ada. Ketika kamu nggak baca tuh cara berwudunya, kira-kira sholatnya gimana? Nah itu dia. Jadi nggak mungkin dia sholatnya benar kalau dia nggak belajar Quran. Nggak mungkin. Sejak kapan dia mau sholat, tiba-tiba sholat? Allahu Akbar. Dia gak baca gini? Gak mungkin. Dan sholatnya pasti kata Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatnya dia benar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, dipastikan sholatnya tertolak. Kan ada tuh orang sholat masih korupsi, ada orang sholat masih zina, ada sholat rajin, zina oke, maling oke, rampok boleh, gitu. Terus apa lagi? Minum-minuman keras oke, judi oke, dipastikan sholatnya dia tertolak. Kenapa?
Karena sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji. Jadi kalau sholatnya diterima gampang. Orang itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau enggak mungkin. Maka caranya harus tahu tuh syarat, rukun, sunnah yang membatalkan dan wajib. Ketik Min ya. Kamu ngetik di sini aja, tolong dibuka itunya tuh supaya dia ngetik di sini. Jadi pelajarannya bisa diketik, nanti bisa disebarkan. Sebab kalau dia nggak tahu syarat, rukun yang membatalkan, sunnahnya sholat, wajibnya sholat, pasti sholatnya nggak benar dan dia tertolak. Pada satu saat ada sahabat ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, si Fulan itu kalau sholat rajin, sampai sholat malamnya rajin, tapi kalau pagi dia nyuri, kenapa sih gitu? Dia nyuri. Dia bilang tuh sahabatnya sama Rasulullah, dia nyuri. Kalau dia sholat benar pasti dia tidak nyuri. Dia bilang gitu, kata Nabi. Kalau dia sholatnya benar, pasti dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih nipu, ya udahlah. Sholat terus, belajar terus supaya jangan sampai nipu. Jangan ditinggal juga sholatnya. Jangan ditinggal, mentang-mentang dia bandit gitu. Ya, tetap aja suruh sholat dulu. Sampai kamu belajar Quran. Makanya diadakan di masjid itu belajar Quran. Karena perintah pertama baca Quran dulu. Baca, pelajari bagaimana tata cara ibadah. Kan diajarkan di dalam Al-Quran cara sholat, gitu kan? Cara puasa, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diajarin cara berpuasa. Sampai ditanya nih sekarang, orang berpuasa dari kecil sampai tua, ditanya rukun puasa berapa? Tanya itu sama orang, sama ustadz bila perlu. Tanya rukun puasa berapa gitu. Maka sediain tuh duitnya 100.000. Tanya tuh bapak-bapak yang udah tua-tua, Pak, ntar bulan Ramadan udah deket nih Pak, rukun puasa ada berapa? Dapat, kalau tahu 100, gampang. Kalau rukunnya aja nggak tahu, gimana mau puasanya bener? Nih, ya. Jadi kata Allah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Rasulullah suruh baca, gitu baca. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Nggak ada ibadah yang lebih hebat dari sholat, nggak ada. Sampai ibadah yang diperintahkan oleh Allah dijemput langsung oleh Rasulullah itu sholat. Kalau ibadah yang lain melalui Jibril, puasa melalui Jibril, sedekah melalui Jibril, haji melalui Jibril, zakat melalui Jibril. Tapi sholat, Rasul dipanggil langsung ke langit, nggak tanggung. Namanya Isra dan Mi'raj, gitu. Apal subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid, dari masjid ke masjid, sholat itu. Kamu ada di masjid sini, sholat di sini. Ada di sana, masjid sana, sholat. Jangan keluar dari masjid, sholat. Karena Nabi apa? Dulu sholat di masjid, ke Masjid Aqsa juga jadi imam, mengimami seluruh para nabi dan rasul. 124.000 nabi dan 133 rasul. Kebayang nggak? Aduh. Bukan 1.000 gitu ya. Sampai ada nabi yang nggak punya pengikut, satu pun nggak punya pengikut. Maka jadi ustadz nggak usah repot-repot, nggak ada yang ngikutin, nggak usah, tenang aja. Nabi, seorang nabi dipastikan oleh Allah masuk surga dia, tapi dia nggak ada pengikutnya. Nabi siapa? Samun. Nah kalau kata orang Nasrani, Samuel. Nabinya Nabi Samuel. Itu nggak ada pengikutnya, tapi dia pasti masuk surga. Dia seorang nabi. Iya, jadi nggak usah heran. Ini enggak, Ustadz pengen jemaahnya banyak, nggak usah. Yang penting kamu dakwahkan sesuai dengan dakwah ke Nabi ya, dakwah Nabi. Nggak usah repot-repot. Kata Imam Zarkasi, itu Kiai Gontor tuh bilang begini, mau santri lah. Kalau kamu punya murid satu, hatamkan dia, hatamkan sampai dia benar-benar udah nggak mau belajar lagi. Tapi kalau kamu sudah nggak punya murid, ajarkan mereka dengan pena, nulis
Makanya nanti ketik tuh tulisan saya, nanti kita jadikan buku. Saya ada nulis satu kitab. Udah difotokopi kan tulisan saya itu yang mukjizat yang terabaikan. Yang ada ya? Ada di Pasubeng. Ketik. Nanti kita cetak jadi buku. Ya, kita cetak. Logonya pakai Masjid Nurul Isra. Menerbitkan satu buah buku judulnya Mukjizat yang terabaikan. Keren. Nulis satu buku, ada berapa halaman itu saya tulisnya? Hampir 114 halaman ya. Nah, sekarang baca hadisnya dah. Sampai hadis keberapa kemarin? 224. Sekarang 224 ya. Masih tentang wajibnya membaca Al-Fatihah ya. ...224 sekarang. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan faqala walladhi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni qala idza qumta ila sholati fakabbirhu thumma qra' ma tayassara minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kalau ini hadisnya bisa dihafal, ente pasti sholatnya benar, pasti sholatnya benar, pasti. Tapi ini hafal nggak? Jangan hafal, jangan baru baca. Jangan hafal, jangan baru baca. Nah, kita lihat artinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Nabi saja masuknya ke dalam masjid kalau mau sholat. Jangan di rumah, ya. Kalau di rumah boleh nggak sholat? Boleh kalau ada udzur. Boleh kalau ada udzur, ya, sakit atau hujan besar boleh, gitu ya, gitu. Hujan besar. Tapi kalau nggak ada udzur boleh nggak dia? Hah? Boleh nggak? Boleh. Iya, laki-laki dia nggak ada udzur sholat di rumah boleh. Pakai mukena. Pinter loh dia nih. Dia cerdas dia. Cerdas. Lalu masuklah seorang laki-laki lalu ia sholat. Kemudian ia datang dan memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat dia memberi salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab salamnya dan berkata, kembalilah dan sholatlah lagi karena sesungguhnya engkau belum sholat. Udah sholat itu datang tuh orang tuh ya, datang kepada Nabi disuruh sholatlah. Disuruh sholat lagi, ya. Maka ia pun sholat, kemudian ia datang kepada Nabi dan memberi salam. Maka Nabi berkata, kembalilah karena sesungguhnya engkau belum sholat. Hal itu terurang sebanyak 3 kali. Orang itu sholat, nurut sama Nabi itu, iya kan? Udah sholat, datang ke Nabi, sholat lagi. Sholat dia nurut, begitu aja kita juga begitu. Kalau sama Nabi, nurut aja. Nggak usah pakai protes. Masa iya sih? Ini nggak bener nih. Oh, ini berat ini. Udah, sami'na wa ata'na. Kalau kita sudah dengar, sudah taat saja sama Nabi. Kata Nabi, salat. Ya kita juga begitu. Ya, ngikutin nih. Maka ia berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak tahu lagi bagaimana salat yang lebih baik dari yang aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku. Nah, sahabat ini minta diajarin. Kemudian Nabi mengajarkan. Nabi bersabda, apabila engkau berdiri untuk sholat maka bertakbirlah, jangan ngomong yang lain. Kalau sudah berdiri jangan ngomong yang lain, nggak usah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qul a'udzu birabbin nas. Enggak usah. Kalau mau salat langsung bertakbir. Ini kata Nabi. Langsung Allahu Akbar. Ketika barnya imam, langsung jangan mikir-mikir yang lain. Allahu Akbar, supaya dia berbarengan dengan takbirnya imam. Apabila engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Apa yang paling mudah? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sambil merem juga pasti hafal, ya kan? Sambil merem juga pasti hafal. Kemudian rukuklah sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku. Rukunya ratakan ininya. Punggungnya ratakan. Ketika sudah punggungnya diratakan, baru dia baca Subhana rabbiyal azim. Baru dia baca. Gampang caranya supaya punggung rata itu. Taruh air di atasnya, gelas tuh yang berisi air, dia nggak tumpah, benar dia sholatnya. Karena sholat itu perkataan dan perbuatan. Kemudian lalu bangkitlah sehingga engkau tegak berdiri kembali. Tegak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Tegak lagi berdiri. Ya, tegak berdiri. Maka bacaannya dipanjangkan oleh Nabi. Ya, bacaannya dipanjangkan supaya tegak dia berdiri. Lalu bangkitlah sehingga engkau tegak berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tumanina dalam sujud. Sujudnya tumanina. Ketika sudah sujud, gitu. Kaki yang belakang dirapatkan, karena Ibu Aisyah ketika memegang kaki Rasulullah dalam keadaan tidur, sholat, Rasulullah dalam keadaan sholat, Ibu Aisyah tidur, dia mendapatkan kakinya dalam keadaan merapat. Itu tandanya seorang istri tidak membatalkan wudunya seorang suami. Hah? Ya entar ada pasti dibaca, sabar dong. Entar juga dibaca. Entar juga dibaca, sabar. Nah, ini dulu belum selesai. Gitu ya. Lalu bangkitlah sehingga engkau tumanina dalam duduk. Duduknya tumanina. Gitu. Duduknya tumanina. Kemudian sujudlah sehingga engkau tumanina dalam sujud, dan lakukan semua itu dalam setiap sholatmu. Kalau dia sholatnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Udah mendingan gak usah ikut jadi imam, jadi makmum kamu. Pasti sholatnya tertolak. Sholat seperti ayam mematuk. Buruk-buruknya orang mencuri adalah mencuri dalam sholat. Sampai Fatihahnya dia baca satu napas, ya. Padahal itu dialog. Ketika Allah bilang, kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab nggak? Jawabannya bagaimana? Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku sedang memuliakan. Gitu ya? Gitu semua. Jadi ada, jangan entar Ramadan rusak semua, rusak. Sampai witirnya dirusakin sama dia. Witirnya rusak. Witir tercanggih di muka bumi adanya di Indonesia. Gitu. 2 terus 1. Itu nanti dia punya alasan mau. Kenapa kau witir 2 dulu baru 3? Kan saya niatnya 2 dulu ya Allah, dicicil dulu baru 1 gitu kan. Sama sholat maghrib tuh, kalau gini sholat maghrib kan 3 juga tuh. Ketika 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sholat lagi. Kira-kira bener gak itu? Nambah sholat lagi 1, kan 3 nih, 2 itu apa? Maghrib. Witir 3. Nah itu ya. Ya, itu yang ngajarin bukannya Imam Syafi'i itu ya, bukan itu. Itu Imam S. Arifin kali. Tapi enggak lah, Imam S. Arifin juga nggak ngajarin gitu kali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.